Bab 15. Berlomba dengan waktu. Jeff duduk di tengah-tengah dapur, sambil mengusap-ngusap pergelangan kaki dengan kedua tangannya. Kakiku kesemutan, katanya mengeluh. Tapi ia tersenyum, sambil memandang Jupe. Setelah itu beralih ke Pete dan Henry Anderson. Mereka berdua datang sambil berlari-lari, ketika Jupe memanggil. Senangnya hatiku melihat kalian muncul, kata Jeff lagi. Aku tidak yakin, apakah penjahat kurus kecil itu benar-benar akan kembali lagi kemari untuk membebaskan aku apabila cermin itu sudah diperolehnya. Sesudah aku menelpon nenekku, aku diseretnya dari depan kemari untuk berjaga-jaga kalau ada orang heran melihat mobilnya diparkir di luar, lalu mengintip dalam lewat jendela. Kecil kurus katamu? Tanya Jupiter. Kalau begitu bukan senior Santora, dan juga bukan hantu kita. Kedua-duanya tidak kecil, jadi kurasa yang kau maksudkan pasti tamu tak diundangnya waktu itu. Yah, memang dia orangnya, dan namanya memang Juan Gomez. Ia tidak mengatakan padaku apa sebabnya ia mendaki cermin itu. Lebih baik kau menelpon nenekmu saja dulu, kata Pete menyarankan. Jeff mengangguk. Ia berdiri, lalu berjalan dengan limbung. Dihampirinya pesawat telepon putih yang ada di ruang depan, lalu duduk di sebelahnya. Diputarnya nomor telepon rumah Mrs. Dunley. Terdengar bunyi deringan di seberang sambungan. Halo, Nek, kata Jeff kemudian. Ini aku, Jeff. Aku selamat. Tidak jelas apa yang dikatakan oleh Mrs. Dunley di seberang sambungan. Aku benar-benar selamat, kata Jeff lagi. Aku ditemukan oleh Jupe dan Pete. Ia masih berbicara lagi selama kira-kira semenit. Lalu diserahkannya gagang telepon pada Jupiter. Bob ingin bicara, katanya. Bob? Eh, kusangka Bob saat ini ada di Beverly Hills, mengamat-ngamati Santora, kata Jupe, sambil menerima gagang telepon disodorkan. Halo, Bob? Apa yang terjadi? Mana Santora? Aku gagal, kata Bob. Suaranya terdengar sangat lesu. Ia berhasil meloloskan diri dari pengamatanku. Sekitar pukul 4 tadi, ia keluar dari kamarnya, lalu pergi. Aku langsung membuntuti. Ternyata, ia punya mobil. Diparkir di salah satu jalan di samping hotel. Ia masuk ke dalam mobilnya, lalu segera pergi. Aku tidak bisa menyusul, karena saat itu tidak ada taksi lewat. Aku lantas menelepon kemari, maksudku ke rumah Mrs. Dunley. Jane yang menerima mengatakan bahwa kalian berdua tidak ada, sedang berusaha mencari Jeff. Karena itu aku pulang saja kemari. Bagaimana dengan cermin? Tanya Jupiter. Pamanmu baru saja beberapa menit yang lalu berangkat ke San Pedro bersama Hans dan Conrad, kata Bob. Mereka membawa cermin itu yang seperti diminta. Akan mereka antarkan ke tempat yang ditentukan. Hei, kalian sekarang di mana sih? Bagaimana dengan Jeff? Betul, tidak apa-apa. Mrs. Dunley ingin. Kalimatnya terputus dan disambung suara Mrs. Dunley. Siapa yang menculik cucuku? Tanya wanita itu. Lelaki bertubuh kecil yang masuk secara paksa ke rumah Anda, dan kemudian ketahuan ketika sedang berada di ruang perpustakaan, Mrs. Dunley, kata Jupe. Juan Gomez, kata Mrs. Dunley, meminta penegasan. Memang itu namanya, kata Jupiter. Menurut Jeff, kini ia sedang dalam perjalanan menuju San Pedro. Aku tadi tidak sempat melihat nomor mobilnya, keluh Jeff. Sialan, aku tidak memperhatikan. Karena saat itu aku setengah mati ketakutan. Ia bersenjata pistol. Sudahlah, jangan kau sesali hal itu, kata Jupiter Jones. Mrs. Dunley, karena Jeff sudah aman sekarang, Anda bisa menelpon polisi agar mereka mengepung gudang di San Pedro itu. Paman Titus akan mengantarkan cermin itu ke sana bersama Hans dan Conrad. Lalu, kalau Gomez nanti muncul di sana, polisi bisa langsung meringkusnya. Dengan begitu, penculik cucu Anda akan tertangkap. Tapi, Jupe berhenti sebentar, lalu menyambung sambil nyengir. Tapi kalau itu kita lakukan, mungkin kita tak akan pernah bisa mengetahui segala seluk-beluk misteri ini. Mungkin kita tak akan pernah tahu apa hubungan antara orang itu dengan Santora, atau dengan Baldini. Itu tukang sulap yang menjadi hantu Ciavo. Aku ingin mengetahui segala-galanya, kata Mrs. Dunley dengan tegas. Setuju, kata Jupiter Jones. Kalau begitu, kita tidak boleh membuang waktu lagi. Saya dan Pete akan langsung menuju ke gudang itu. Tolong katakan pada Bob, agar menggabungkan diri dengan kami di San Pedro. Suruh dia menunggu di suatu tempat, dari mana ia bisa melihat kami saat kami membelok keluar dari jalan bebas hambatan. Kami akan ke sana naik taksi. Lalu sampainya di persimpangan, kami berhenti untuk kalian tidak perlu naik taksi ke sana, setelah Henry Anderson. Apa katamu? Tanya Jupiter, yang sementara itu sudah merasa akrab dengan penjual roti masih muda itu. Aku mengatakan, kalian tidak perlu naik taksi. Kalian akan ke sana naik mobil tukang roti. Aku tadi untung-untungan mempercayai cerita kalian, dan ternyata kalian tidak bohong. Jadi aku sekarang ingin ikut terus, sampai urusan ini benar-benar selesai. Mobil roti, seru Pete dengan gembira. Asik, takkan ada yang menyangka tukang roti sebenarnya detektif.
Kami akan naik mobil roti milik perusahaan Van Alstyne Bakery, kata Jupiter pada Mrs. Darnley di seberang sambungan. Setelah menjemput Bob, kami akan mengamati penculik itu saat ia masuk ke dalam gudang. Jika ia membawa teman, teman itu akan kami lihat juga. Cermin itu terlalu berat. Tidak mungkin satu orang saja akan kuat mengangkatnya. Jadi ia pasti membawa teman. Jeff mengambil gagang teman dari tangan Jupiter. Nenek, aku ikut dengan Jupe dan Pete. Dengan cepat gagang telepon dikembalikan ke tempatnya. Sebelum neneknya sempat melarang. Yuk, kita cepat-cepat berangkat, kata Pete. Sekarang sudah hampir pukul 6. Ocean Avenue? Tanya Henry Anderson dengan heran. Ketika Jupiter menyebutkan kemana mereka harus pergi. Katamu tadi San Pedro. Ke sanakah kita sekarang? Betul, di situ lokasinya, kata Pete. Dan kita harus sudah ada di sana sebelum pukul 7. Bagaimana? Bisa tidak? Anderson meringis. Mungkin kue-kueku nanti ada yang berantakan di tengah jalan, tapi kita tak akan sampai terlambat, katanya berjanji. Setelah itu mereka bergegas keluar, menuju mobil roti. Pete dan Jeff masuk ke bagian belakang, lalu duduk di lantai sambil bersandar pada rak-rak tempat roti dan kue. Jupiter juga duduk di lantai, tapi di depan, di samping satu-satunya tempat duduk yang tersedia untuk pengemudi kendaraan itu, Henry Anderson menutup pintu mobil. Ditekannya pedal gas dalam-dalam, seakan siap-siap untuk berpacu. Mereka berangkat. Dalam waktu 10 menit saja, mereka sudah sampai di Hollywood Freeway. Di jalan raya bebas hambatan itu, Anderson mempercepat jalan kendaraannya, sampai ke batas kecepatan yang diizinkan. Tidak bisa lebih cepat lagi, seru Pete yang duduk nongkrong di belakang. Sekarang sudah pukul 6:05. Kalau mobil ini kepacu melebihi batas kecepatan yang diizinkan, atau terlalu sering berpindah jalur, nanti patroli jalan raya akan menahan kita, seru Anderson membalas. Tenang-tenang sajalah, kita tak akan terlambat sampai di sana. Pukul 6:25. Mobil roti itu membelok ke Harbor Freeway, lewat jalan bebas hambatan kawasan pelabuhan itu. Mereka menuju ke gudang di San Pedro. Sesaat kemudian merasa bahwa Anderson memperlambat jalan kendaraan. Ada apa? Tanya Pete dari belakang. Lalu lintas di sini ramai, kata Anderson dengan tenang. Tapi tidak apa, karena tidak macet. Untung sekarang hari Sabtu. Coba kalau tidak, kita bisa macet di sini. Pete sudah gelisah saja di belakang. Berulang kali Henry Anderson terpaksa menenangkannya. Tapi Jupiter melihat bahwa pemuda itu pun kelihatannya mulai gelisah. Kemudian lalu lintas kendaraan menipis, sehingga jalan kendaraan bisa dipercepat lagi. Mobil itu meluncur di jalur cepat, di samping jalur pemisah di tengah. Ketika sudah mendekati daerah pantai, sinar matahari sore menjadi buram. Kita akan memasuki kabut, kata Anderson. Kawasan pelabuhan tak lagi tertutup kabut. Tidak apa, kata Jupiter menenangkan. Sebelum ini kami sudah pernah beraksi di tengah kabut. Kita sudah hampir sampai. Anderson menggerakkan mobil ke pinggir, lalu membelok keluar dan memasuki Ocean Avenue. Anderson menghentikan mobil di persimpangan jalan yang pertama. Perlukah kubunyikan tutor, katanya. Tidak usah, kata Jupe. Bob datang dari Hollywood, jadi dia pasti sudah lebih dulu tiba. Ia ada di sekitar sini, biar dia saja menemukan kita. Ini sudah pukul 7:10, seru Pete dengan gugup dari belakang. Itu berarti kita masih punya waktu 10 menit, jawab Jupiter. Seseorang bertubuh langsing muncul dari sebuah gerbang pintu di seberang jalan. Dia itu kan teman kalian? Kata Anderson sambil menunjuk. Jupe berdiri untuk menengok. Ya, itu Bob. Dia melambai. Bob membalas, lalu lari menyeberang. Dia bergegas-gegas masuk ke mobil. Maaf ya, Santora tadi berhasil lolos dari pengamatanku, katanya. Ia menoleh ke arah Jeff, sambil tersenyum. Kau ini macam-macam saja, membuat orang ketakutan. Apalagi aku sendiri, kata Jeff. Belum pernah seumur hidupku aku takut tadi. Nanti sajalah kita bicara tentang itu, kata Jupiter Jones mengecam. Kita terus di jalan ini, katanya pada Anderson. Jalan pelan-pelan, seolah-olah menunggu dipanggil orang yang hendak membeli roti. Anderson melakukan apa yang diminta oleh Jupiter. Sebetulnya kami memang punya mobil untuk kawasan San Pedro, katanya. Tugas kelilingnya pagi-pagi. Pembelinya kebanyakan para pekerja di galangan dan di berbagai perusahaan angkutan di sekitar sini. Kita ini sebetulnya mencari apa? Sebuah gudang kosong yang dulunya ditempati sebuah perusahaan penggudangan barang yang namanya Peckham Storage Company. Di depan bangunan itu masih terpasang papan nama perusahaan itu. Jika kita sampai di sana nanti, kau harus berbuat seolah-olah mobilmu ini mogok. Itu soal gampang, kata Anderson. Mereka menelusuri jalan besar yang saat itu nyaris lengang. Gudang-gudang dan kantor-kantor pelayaran yang mengapit di kiri kanan, semuanya sudah tutup. Sebuah mobil berpapasan dengan mereka, menuju ke jalan bebas hambatan di sebelah barat. Seorang laki-laki memakai pakaian kerja berjalan di trotoar, membawa jaket. Ketika mereka sudah hampir sampai di Ocean Boulevard, kabut pun mulai menyusup, masuk di antara gedung-gedung. Mereka melewati deretan dermaga yang sunyi sepi. Sekali-sekali nampak perairan tempat kapal-kapal berlabuh di belakang dermaga-dermaga itu. Itu dia, kata Anderson, dengan suara lirih.
Jupe dan Bob cepat-cepat menegakkan tubuh. Sambil berlutut mereka memandang dari balik jendela keluar. Di sebelah kanan nampak sebuah bangunan persegi empat, terbuat dari batu bata. Bangunan itu kelihatan kumal, kecuali karena memang sudah tua, juga karena jelaga yang menempel di dindingnya. Tulisan pada papan nama yang terpasang di depannya sudah buram, tapi masih bisa dibaca. Sebuah truk besar milik Paman Titus diparkir di depannya. Paman Titus masih ada di situ, kata Jupiter pada teman-teman yang duduk di belakang. Itu berarti si penculik belum muncul, kata Pete. Nadanya terdengar lega. Kita terus dulu, kata Jupiter pada Anderson. Kira-kira setengah blok lebih jauh, baru kau matikan mesin. Mobil roti itu berjalan dan pelan, melewati gudang. Setelah itu minggir ke dekat trotoar. Mesinnya dimatikan. Jupiter dan Bob bergegas ke belakang kendaraan itu, lalu memandang keluar lewat jendela belakang. Mereka melihat Paman Titus keluar dari dalam bangunan, lalu naik ke kabin truknya, diikuti oleh Hans dan Kontra. Beres, kata Jupe. Petunjuk sudah dipatuhi. Sekarang kita tinggal menunggu. Henry Anderson membuka pintu mobilnya. Mau kemana? Tanya Pete. Aku harus mengutak-ngutik mesin, kata Anderson. Apakah yang dilakukan orang yang mobilnya mogok? Pasti turun, lalu memeriksa mesin. Kalau tidak begitu kan aneh. Jupiter tertawa geli. Rupanya kau punya bakat untuk menjadi detektif jempolan, Henry Anderson.